Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya akan menjelaskan terkait bab selanjutnya, yaitu tentang akad musyarakah. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas terkait apa itu musyarakah, lalu bagaimana akadnya, terus contoh transaksinya seperti apa. Nah, kita bahas terkait tentang secara bahasa musyarakah itu seperti apa. Nah, yang pertama-tama menurut bahasa bahwa musyarakah di sini dalam bahasa Arabnya al-syirkah atau al-istilah, di mana istilahnya ada percampuran. Nah, percampuran di sini adalah persekutuan, nah, atau perjanjian kerjasama dua orang atau lebih. Jadi tidak hanya dua orang, bisa tiga, empat, dan seterusnya. Di mana masing-masing kerjasama ini sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan karena mereka itu eh, sama-sama ini ya apa namanya menjalin setor modalnya, terus tenaganya itu tuh sama apa namanya saling bekerja sama. Terus akad kerjasama antara dua pihak atau lebih ini dalam suatu menjalankan usaha masing-masing itu memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungannya itu nanti disepakati dan kerugiannya itu juga disepakati sesuai dengan porsi kontribusi dana. Nah, semakin besar modal yang dia setorkan untuk akad musyawarah ini, maka keuntungannya semakin besar pula. Dan begitu pula kerugiannya semakin tinggi pula. Tapi kalau misalkan kontribusinya itu rendah, maka keuntungan yang didapat juga sedikit dan kerugian yang akan dialami juga sedikit. Nah, kalau di Indonesia ini sama aja dengan musyawarah ya bersama, persetujuan bersama. Nah, di dalam modal musyarakah ini itu bisa diberikannya dalam bisa bentuk kas atau setara kas atau non kas. Nah, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, sesuai dengan syariah itu bisa juga diberikan. Nah, setiap mitra harus memberi kontribusi dalam modal dan pekerjaan. Jadi sama seperti firma kalau di Indonesia ya. Nah, di mana kalau dalam firma itu kan masing-masing anggota mereka menyetorkan modalnya dan berkontribusi langsung dalam menjalankan usaha. Begitu pula di sini nanti akad musyarakah. Nah, keuntungan dari musyarakah itu nanti di antara mitra dengan baik itu perbankan ataupun nasabah, mitra musyarakah ini berdasarkan kesepakatan. Sedangkan untuk kerugian itu berdasarkan modal yang disetorkan. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan kayak gitu ya. Nah, keuntungan dibagi menggunakan nisbah yang disepakati atau berdasarkan akad yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan. Jadi nanti ada perhitungan bagaimana sih keuntungannya untuk pembagiannya kayak gitu. Lalu di dalam akad masyarakat di sini perjanjiannya itu seperti apa? Nah, di sini menghindari persengketaan di kemudian hari sebaiknya akad kerjasama atau musyarakah ini dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi, baik dari saksi pihak perbankannya ataupun dari nasabahnya seperti itu. Nah, akad perjanjian harus mencakup beberapa aspek seperti modal yang digunakan, pembagian kerjanya itu seperti apa, nisbah yang digunakannya itu seperti pembagian laba dan sebagainya itu seperti apa. Oke. Nah, terus bagaimana kalau terjadi persengketaan? Nah, jika ada perselisihan di antara kedua pihak, dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui
Badan Arbitrase Syariah. Nah, kalau di sini itu berarti pengadilan agama juga kayak gitu. Nah, skema musyawarah musyarakat di sini mitra satu sama ada mitra dua. Nah, misalkan mitra satu di sini adalah pihak perbankan. Nah, mitra dua di sini misalkan saja dari eh, Pemda daerah. Nah, mereka bekerja sama untuk menjalankan suatu proyek usaha. Misalkan proyek usahanya adalah pembangunan jalan desa. Nah, misalkan pembangunan jalan desa ataupun eh, atau membuka suatu usaha ini apa namanya resto seperti itu. Nah, Pemda daerah mau buat resto menyediakan misalkan tempat untuk tempat yang bisa dijadikan rekreasi. Nah, keuangannya itu bekerjasama dengan mitra perbankan syariah seperti itu. Nah, nanti untuk pembagian keuntungannya, nah ini disesuaikan dengan kontribusi modal yang diberikan. Jadi antara pihak nasabah, nah bisa berupa instansi ataupun mungkin perorangan seperti itu dengan perbankan. Nah, dasar syariahnya. Nah, di sini pasti ada dasar setiap akad kayak gitu ya. Nah, ini ada di Quran Surat Said 24 dan ada sunnahnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk rukunnya, untuk masyarakat di sini juga ada satu tambahan, yaitu nisab keuntungan. Nah, jadi kalau biasanya kemarin kita belajar rukun rukun untuk akad itu ada pelaku, objeknya masyarakat itu apa, atau objek yang dijual belikan itu apa, atau proyeknya itu apa, lalu ada ijab, ijab kabul seperti itu ya atau persetujuan. Nah, ini untuk masyarakat ditambah dengan satu yaitu ada nisbah keuntungan. Nah, nisbah keuntungan itu sesuai dengan tadi proporsi yang sudah disepakati. Ketentuan dari rukun tadi, nah misalkan di sini untuk pelaku ada mitra harus cakap hukum. Jadi baik tadi untuk perbankan itu kan sudah berbadan hukum, baik ataupun yang pihak mitranya itu perorangan atau dinas atau instansi atau perusahaan yang sudah berbadan hukum kayak gitu ya. Atau kalau misalkan perorangan berarti dia sudah 17 tahun ke atas yang misalkan mau membuka usaha atau resto dan sebagainya. Nah, setiap mitra dianggap sebagai wakil dari mitra lain dari usaha kerjasama. Jadi nanti eh, antara perbankan dan mitra itu mereka saling-saling bekerja sama dalam menjalankan proyek tersebut. Nah, objeknya di sini modal, tadi modal yang disetorkan sama kerja, ada kontribusinya, kontribusi dari kedua belah pihak. Nah, modal, nah modal yang bisa disepakati bisa bisa berupa tunai, modal berikan harus tunai ya. Di sini modal untuk uang kayak gitu ya, atau bisa berupa emas, perak, aset perdagangan kayak gitu, atau bisa non kas. Nah, non kas misalkan tadi saham atau lisensi, hak paten, sebagainya. Lalu di sini untuk dalam kondisi normal setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah. Demikian juga meminjam uang kepada pihak ketiga. Jadi hanya kedua belah pihak itu antara bank dengan mitra nasabah, tidak boleh ada pinjaman lainnya kayak gitu. Karena kan tadi sesuai kesepakatan awal hanya kedua belah pihak tersebut.
tidak ada pihak ketiga. Gitu. Terus modal ditanamkan tidak boleh digunakan untuk biaya proyek investasi dilarang oleh syariah. Jadi di sini untuk proyeknya itu adalah benar-benar proyek yang untuk kegiatan yang halal seperti itu ya. Jadi tidak digunakan untuk kegiatan yang non halal. Contohnya misalkan membuat eh, resto, tapi restonya itu ada minuman alkoholnya. Nah, itu kan tidak diperbolehkan. Atau misalkan membuat resto, tapi restonya itu ada makanan yang mengandung babi dan sebagainya. Nah, di situ tidak berboleh. Jadi proyek, nah proyeknya di sini adalah proyek untuk yang halal seperti itu. Nah, kerja. Nah, untuk yang ketentuan kedua adalah tadi selain modal kan ada kerja. Nah, kerja di sini berarti ada partisipasi dalam menjalankan usahanya. Nah, partisipasinya itu seperti apa? Nah, misalkan di sini tidak dibenarkan bila salah seorang dari mitra menyatakan tidak ikut menangani pekerjaan. Nah, jadi antara nanti pihak perbankan dengan pihak nasabah itu ada kerjasama. Mungkin selain untuk perbankan, selain menyetorkan atau memberikan modal, di situ juga ada pengawasan bagaimana atau memberikan support pemahaman keuangannya itu seperti apa, pengelolaan keuangannya itu seperti apa. Nah, nanti itu di apa namanya diberikan seperti pelatihan dan sebagainya seperti itu. Atau mungkin ada eh, apa namanya pihak dari perbankan yang diterjunkan untuk bagian keuangan di proyek tersebut. Nah, setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitra itu juga diperbolehkan. Tadi misalkan ada pihak dari perbankan yang dipekerjakan untuk mengelola keuangannya di proyek tersebut, itu juga diperbolehkan. Nah, terus, jika seorang mitra mempekerjakan pekerjaan lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, maka biaya yang timbul harus ditanggung sendiri. Nah, seandainya saja tadi kalau dari proyek membuat resto tersebut, pihak nasabah ingin mempekerjakan yang lain. Nah, jadi itu di luar usahanya itu berarti harus disepakati bagaimana. Terus nanti ketika ada gaji ya, berarti di situ timbullah biaya gaji untuk keuangan. Nah, yang ketiga tadi terkait tentang ijab kabul. Nah, ijab kabul di sini pasti selalu dilakukan secara lisan dan tertulis seperti itu ya, di mana antara korespondensi atau menggunakan cara komunikasi yang modern. Nah, atau misalkan kalau misalkan jauh kayak gitu bisa melalui Zoom. Tapi alangkah baiknya di sini eh, ijab kabulnya itu bisa ketemu secara langsung. Jadi ada jabat tangan seperti kalau di pernikahan kayak gitu kan itu ijab kabul itu kan sah itu kan berjabat tangan kayak gitu ya. Nah, ini itu lebih syahnya lagi itu kalau bertemu secara langsung kayak gitu. Nah, namun bentuk perjanjian itu eh apa namanya dalam tertulisnya itu ada saksi-saksi, saksi dari pihak nasabah maupun dari pihak perbankan untuk menghindari jika nantinya di kemudian hari ada persengketaan. Berakhirnya akad musyarakah. Nah, kapan sih berakhir? Nah, itu jika terjadi dihentikan atau ada pihak yang meninggal atau modal musyarakah itu sudah habis. Penentuan nisbah keuntungan atau proporsi keuntungan. Nah, untuk proporsi keuntungan itu harus dibagi antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Nah, jadi di sini pembagian itu sesuai dengan modal. Ketika nanti pihak nasabah dengan pihak perbankan modalnya yang diberikan itu
besar mana? Apakah nasabah yang memiliki tanah dengan dan bangunan, sedangkan untuk perbankan itu memberikan modal kas untuk membiayai pembelian apa namanya alat-alat untuk resto dan modal. Nah, itu diperhitungkan besar mana. Nah, ketika misalkan besar apa namanya dari pihak perbankan, berarti nanti keuntungan sesuai dengan proporsi perbankan. Kalau ternyata aset yang dimiliki oleh nasabah itu lebih banyak, misal tanah, bangunan, sebagainya itu lebih banyak, maka nanti keuntungan yang lebih banyak juga dari pihak nasabah. Nah, ini dilihat dari proporsi modal yang disetor ya. Nah, lalu kalau keuntungan itu tidak proporsional, nah ini menuan nisbah itu bukan hanya modal yang disetor, tapi tanggung jawab. Nah, mungkin bisa saja terkait tentang tanggung jawab yang ditanggung, misalkan yang mengelola, walaupun yang banyak apa namanya yang banyak, misalkan saja yang banyak modalnya itu berasal dari perbankan, tapi yang mengelola adalah nasabah yang meminjam, atau mungkin waktu untuk bekerjanya lebih banyak dari mitra atau nasabah. Nah, bisa jadi keuntungan ini lebih besar yang pihak nasabah. Nah, gitu. Ini sesuai dengan kesepakatan. Makanya tadi dari ICAP itu diperhatikan dengan baik-baik. Nah, bagaimana untuk eh, akuntansinya? Nah, ini kalau pengukuran ya. Pengakuan investasi masyarakat. Ketika ada mitra aktif, mitra aktif itu mitra yang dia menjalankan usahanya. Nah, usahanya di sini uang muka akad pada kas. Nah, lalu apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian dari investasi, kalau tadi misalkan melakukan biaya, ini sebagai misalkan ada investasi, biaya-biaya itu dimasukkan sebagai investasi musyarakah, maka investasi musyarakah pada uang muka akad. Nah, terus kalau misalkan dari biaya itu tidak dianggap, tapi dimasukkan ke dalam beban. Nah, kalau dimasukkan dalam beban, jadi beban musyawarah pada uang muka akad seperti itu. Nah, terus ketika ada yang diberikannya itu adalah bentuk kas. Nah, yang diserahkan. Nah, investasi masyarakat debit pada kas kredit. Nah, terus misalkan kalau di sini yang diberikannya itu bukan berupa kas, tapi mesin. Nah, mesin itu di sini nanti ada, kalau mesinnya baru, nah mesinnya baru berarti di sini investasi masyarakat pada aset non kas. Tapi kalau misalkan mesinnya itu sudah digunakan, sudah pernah digunakan, berarti nanti ada akumulasi penyusutannya yang melekat seperti itu ya. Oke. Nah, terus di sini seandainya saja ada selisih penilaian aset. Nah, misalkan ini tadi yang asetnya yang diberikan itu sudah tidak baru. Nah, ketika ada aset yang tidak baru, nah, maka ketika ada selisih, nah selisih harga atau selisih apa namanya nilai, nah ini dicatatnya selisih nilai pada keuntungan. Seperti itu. Nah, terus misalkan saja ini tadi yang masih sama depresiasi ya, tadi yang bisa berupa aset dan sebagainya. Nah, terus apabila investasi masyarakat diperoleh keuntungan. Nah, keuntungan maka di sini kas atau piutang di debit. Nah, kas itu kalau tadi keuntungannya berupa uang sudah diberikan, piutang itu jika keuntungannya itu masih belum diberikan. Nah, jadi bisa salah satu ya pada kredit kas pada
pendapatan ya. Kasnya berarti di debit, kreditnya pendapatan. Nah, terus bagaimana kalau kondisi investasinya itu ternyata rugi? Rugi itu dianggap sebagai beban, sehingga kerugian di debit dan penyisihan kerugian itu ada di kredit. Nah, terus adanya saja di sini modal investasinya diserahkan berupa aset non-kas. Jadi dia tidak berupa kas, bisa berupa barang. Terus ternyata saat dikembalikan dalam bentuk kas, nilai wajar non-kas yang telah disepakati tersebut ternyata berakhir dan aset non-kas akan dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan ini akan didistribusikan. Jadi semisal saja sudah dijalankan seperti itu. Terus asetnya itu mau dijual. Nah, ketika ada selisihnya itu, selisihnya itu ini juga sama ya. Dicatatnya piutang atau kas itu kalau ketika sudah mendapatkan pada pendapatan investasi. Rugi itu tadi juga sama, kerugian di debit, penyisihan kerugian di kredit. Nah, lalu ketika ada pencatatan di akhir akad. Nah, ini kalau ada kerugian dan tidak ada kerugian. Kalau misalkan di sini tidak ada kerugian, kas pada investasi musyarakah. Tapi kalau terjadi ada kerugian, kas penyisihan kerugian pada investasi musyarakah. Terus ketika aset dalam bentuk aset itu juga sudah berakhir. Ini kalau sudah berakhir, maka aset non-kas di debit, investasi musyarakah di kredit. Ini kalau misalkan tidak ada kerugian, tapi kalau ternyata ada kerugian, maka penyisian kerugian di debit, kasnya yang di kredit. Lalu ada tambahan jurnal lagi, aset non-kasnya di debit dan investasi musyarakah di kredit. Jika di sini aset non-kasnya itu dikembalikan dalam bentuk kas ya, dalam bentuk kas. Dan ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan di sini itu menghasilkan keuntungan. Nah, ketika ada keuntungan, nah keuntungan berarti di sini kasnya debit, kreditnya itu investasi musyarakah dan kredit tambahan kreditnya lagi yaitu piutang. Berarti kan ini sudah berakhir ya, berarti kan mendapatkan kas. Nah, tapi ini kalau tidak rugi ya, tadi ada keuntungan. Kasnya bertambah di debit, investasi musyarakah berakhir dikreditkan dan piutangnya itu juga dikreditkan. Nah, namun ketika di dalam menjalankan usahanya dan sudah berakhir, perusahaan itu mengalami kerugian atas penjualan aset. Maka kasnya yang diterima dari penjualan aset itu berapa? Terus ada penyisihan kerugiannya itu berapa di debit. Nah, investasi musyarakatnya kan berakhir, jadi ada di kredit dan piutangnya juga sudah ditutup, ada di kredit. Nah, penyajian. Nah, penyajian mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut terkait tentang musyarakah dalam laporan keuangan. Baik itu kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Nah, keuntungan tanggungan dari selisih nilai aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun dari investasi musyarakah. Nah, contohnya ini. Misalkan saja pengelola akuntansi untuk pengelola dana. Nah, pengelola dana di sini berarti misalkan pada saat menginvestasikan musyarakah, nah pengelola dananya itu dia akan memberikan uang ya, sehingga pengelola dana ini tuh atau di sini pengelola dananya adalah pihak perbankan ya. Uang muka akad di debit, kreditnya kas. Kalau tadi yang mitra pasif
atau aktif itu adalah nasabah atau mitra. Sedangkan kalau yang akuntansi untuk pengelola dana ini adalah dari pihak perbankan ya. Terus apabila dianggap sebagai bagian investasi dari dana yang di apa administrasi atau biaya-biaya itu dimasukkan ke dalam investasi. Berarti debitnya investasi musyarakah, kreditnya adalah uang muka akad. Nah, tapi kalau dianggap menjadi beban, nah debitnya beban investasi, kreditnya uang muka akad. Nah, penerimaan dana dari, nah ini ketika memberi mitra sudah menjalankan usahanya, lalu memberikan keuntungan kepada perbankan seperti itu, maka jurnalnya kas di debit, dana sirkah temporer atau keuntungan. Nah, keuntungan itu ada di kredit. Nah, bila nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset non-kas. Nah, kalau tadi ini berupa kas, tapi kalau di sini aset non-kas. Nah, bisa saja yang diberikannya itu bukan aset, bisa saja saham dan sebagainya. Maka di sini debitnya aset non-kas dan kreditnya dana sirkah temporer. Nah, ini untuk eh, ketika ada berakhirnya berakhirnya perjanjian. Nah, berakhirnya perjanjian, misalkan dari pihak mitra itu dengan pihak perbankan sudah selesai untuk perjanjiannya, misalkan perjanjiannya hanya berapa tahun seperti itu dengan keuntungan yang sudah diberikan. Maka di sini eh, kalau pas non-kas seperti itu berarti ditutup ya untuk beban ditutup untuk asetnya sehingga beban depresiasi debit akumulasi depresiasi di kredit. Nah, terus ketika di sini sebelum pembagian laba, pengelola akan mengakui pendapatan dan beban dicatat dengan cara yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional. Maka untuk menutup pendapatan yang diterima selama menjalankan kegiatan usahanya, semula pendapatan itu ada di kredit didebitkan. Sedangkan untuk beban-beban yang semula ada di debit dikreditkan agar nilainya nol. Karena kan di sini tadi ketika sudah berakhirnya perjanjian ya. Nah, terus pencatatan laba, pembagian laba. Nah, pembagian laba, misalkan di dalam apa namanya pembagian labanya di situ, eh, nah ini yang di atas itu belum dibagikan, belum dibagikan. Nah, yang atas itu belum dibagikan beban, maka eh, pada saat belum dibagikan atau baru diumumkan, yaitu beban bagi hasil di debit, terus kreditnya itu utang. Nah, ini untuk mitra ya, ketika mengumumkan untuk mau membagikan laba usahanya, tapi ini belum di apa namanya belum dibagikan ya, beban bagi hasil di debit, utang di kredit. Nah, namun ketika sudah dibagikan, berarti mitra itu utangnya ditutup di kredit, maka kasnya yang diberikan ada di utangnya itu ditutup berarti ada di debit, sedangkan kreditnya adalah kas. Lalu ketika akhir periode akun pendapatan yang belum dibagikan atau beban bagi hasil ditutup, maka di sini kalau ditutup tadi pendapatan itu kan semula ada di kredit, maka didebitkan di sini. Pendapatan belum dibagikan, sedangkan kreditnya adalah beban bagi hasil.
Sedangkan bagaimana jika perusahaan atau dalam proyek tersebut mengalami kerugian? Nah, maka di sini ada penutupan terlebih dahulu. Nah, penutupannya itu selama menjalankan usaha, pendapatan dalam periode tersebut itu berapa sih? Yang semula pendapatan itu ada di kredit, ditutup, taruh di sebelah debit. Nah, kerugiannya itu berapa? Nah, dicatat seperti kerugiannya itu dicatat di sebelah debit ya. Nah, terus menutup beban-beban yang semula ada di debit ditaruh di kredit. Terus kalau yang di kedua di sini adalah pengakuan pendistribusian kerugian. Nah, berapa sih proporsi kerugiannya seperti itu? Nah, proporsi kerugian setelah dihitung, nanti maka untuk jurnalnya pengisian kerugian debit, kerugian yang belum dialokasikan di kredit. Maksudnya ini secara masih gelondongan kerugiannya itu misalkan dianggap 10 juta misalkan. Misalkan 10 juta, tapi itu belum dibagi mana yang dari mitra, mana yang eh, pengelola dana, tapi masih keseluruhan. Maka di sini pengisian kerugian debit, kreditnya kerugian yang belum dialokasikan. Nah, setelah ada alokasi, ini baru apa namanya eh, yang diserahkan, misalkan diserahkan oleh perbankan kayak gitu ya. Dana temporer di debit, kasnya itu di kredit dan pengisian kerugian ada di kredit. Nah, kalau yang di sini, yang kedua di sini, dana investasi yang diserahkan, kalau di sini asetnya itu bukan kas seperti ya, dana temporer di debit, kreditnya adalah aset non kas. Namun kalau menutup, nah menutupnya itu berarti semula itu menutup kerugiannya. Nah, kasnya di debit dan penyisihan kerugian ada di kredit. Nah, penutupan itu juga nanti ada tambahan. Nah, jika penjualannya ini mengalami keuntungan, nah ini kalau keuntungan berarti kas, depresiasi debit, aset non-kas, dan keuntungan kredit. Terus besarnya keuntungan, nah keuntungannya itu berapa di debit dan utang di kredit. Sedangkan kalau mengalami kerugian, nah mengalami kerugian di sini kas, akumulasi depresiasi, kerugian debit, aset non-kasnya di kredit. Piutangnya berapa yang di debit dan kerugian itu di kredit. Ketika ada pelunasan. Nah, pelunasan itu berarti dana sirkah temporer debit, kas dan piutang. Nah, ini pilih salah satu ya. Kas itu kalau sudah dibayarkan, piutang itu kalau belum. Seperti itu. Nah, terus kalau di sini ini di sini aset kas. Ini kalau yang di bawah itu aset non kas. Nah, oke. Nah, mungkin kalian masih bingung kalau apa namanya belum ada praktek ya. Nah, di sini saya juga sudah ada contoh kasusnya. Nah, contoh kasus. Ini contoh kasus ketika ada akuntansi musyarakah. Nah, musyarakah di sini sudah ada. Nah, nanti teman-teman bisa lihat akuntansinya masih sama seperti itu. Tadi sudah dijelaskan. Nah, dari kasus ini sudah ada contoh latihannya. Nanti teman-teman mengerjakan yang ini contoh soalnya ya, contoh soalnya. Terus di sini ada latihannya. Nah, nanti latihannya teman-teman kerjakan di buku dan seperti biasa dikumpulkan.
Nah, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti ada kuis dan latihan. Semangat selalu dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.